Ada petuah yang sebetulnya di Upanishad. Ini berdasarkan pertanyaan yang saya terima tadi siang. Ada petuah di Upanishad yang mengatakan Matra Devo Bhava, Pitra Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, dan terakhir adalah Atithi Devo Bhava. Diterjemahkan secara bebas, anggaplah ibumu sebagai Tuhan, anggaplah ayahmu sebagai Tuhan, anggaplah gurumu sebagai Tuhan, dan anggaplah tamu sebagai Tuhan. Atithi itu sebenarnya bukan tamu, tapi siapapun yang stranger, yang orang asing, karena atithi itu date, appointment. Jadi orang kamu temui tanpa date, entah dia datang ke rumah, entah dia ketemu di pinggir jalan, dimanapun tengah jalan, dia itu adalah atithi, orang yang tidak punya janji tapi kita ketemu. Bhava itu jadi, bhavani. Nggak ada yang melahirkan bhavani, tapi dia muncul sendiri. Itu Swayambhu, salah satu nama dari Shiva, Shambhu, Swayambhu, yang muncul sendiri tanpa ada yang melahirkan dia. Nah, Bhava ini berarti ada harapan. Ada harapannya. Matra Dewa Bhava, kita sebagai orang tua, banyak di sini orang tua, kita senang dong. Matra Dewa Bhava, Pitra Dewa Bhava, anak-anak kita diajarkan, anggaplah bapakmu, ibumu sebagai Tuhan, tepuk tangan, kita senang sekali. Tetapi itu ada tanggung jawabnya, Bhava, jadilah. Dan kata yang digunakan bukan Paramatma, bukan Paramatma Bhava, bukan juga Brahman Bhava. Nah, Upanishad juga ada. Ia yang mengenal Brahman menjadi Brahman. Ia yang mengetahui tentang kemuliaan Tuhan, dia menyatu dengan kemuliaan itu. Devo Bhava. Devo ini adalah Deva. Dan Devo itu dari suku kata Divya. Deva, Devi, ini suku katanya adalah Divya. Divya berarti cahaya, light being. Jadi anggaplah ibumu, bapakmu sebagai light being, sebagai sumber dari cahaya. Nah sekarang sebagai orang tua, kita punya kewajiban. Kalau anak kita mengharapkan kita menjadi sumber cahaya, kita ini sudah menjadi cahaya belum? Saya masih punya tulisan dari Tres dulu waktu saya masih muda, dan Tres masih lebih muda dari saya. Saya suka kumpulin autograf, minta autograf dari teman-teman. Masih ada loh Tres. Ada autograf, terus ada fotonya Tres, sama Siska masih kecil. Dan di situ dia tulis sesuatu yang saya akan selalu ingat. Jadilah seperti lilin, hiduplah sebagai lilin, meleleh untuk menerangi. Nah ini adalah harapan yang melekat pada istilah Dewa Bhava. Kita sih dikatakan enak didengar, tapi are we like that? Apa kita like that? Kita mau nggak meleleh demi menerangi? Dan bukan cuma ibu, tapi bapak juga, ayah juga. Jadi bukan cuma ibu aja Matra Dewa Bhava, bapak juga. Dan kemudian acarya, guru. Acarya itu bukan guru spiritual, ya. Acarya itu guru di sekolah. Jadi guru di sekolah itu pun ada dua kata. Adhyapak berarti the person who gives you lessons, yang mengajar, ya, adhyapak. Tapi acarya itu yang melakoni ajarannya, bukan walk the talk. Jadi bukan cuma dia memberikan pelajaran. Kalau pelajaran sih gampang aja, dia baca buku, dia sampaikan kan. Ini enggak acarnya, bukan acar yang dimakannya. Acar berarti perilakunya, lakunya. Itu betul nggak? Apakah apa yang dia katakan, apa yang dia lakoni itu sama nggak? Baru bisa disebut acarya. Kalau enggak, dia itu adhyapak, cuma memberikan lesson dia, belum acarya. Kata-kata ini makanya harus kita ngerti sedikit, kalau enggak kita akan bingung sendiri. Kalau diterjemahkan begitu aja, anggaplah ibumu sebagai Tuhan. Enak kita dengarnya sebagai orang tua ya. Tapi kita diharapkan sebagai itu, bahwa kamu menjadi juga. Kita diharapkan begitu. Di situ
Baba menjelaskan, baru-baru ini saya baca, bagus sekali, mungkin ada juga yang punya pemikiran seperti itu. Dan Baba menjelaskan, look at Prahlad. Prahlad itu, waktu dia masih kecil, dia lahir dalam keluarga raksasa, Hiranyakashipu. Dan Prahlad itu lahirnya di mana? Di Sindh, di Multan. Satu-satunya tempel Prahlad itu adanya di Multan, di Sindh, Balochistan. Yang sekarang lagi ramai mereka mau merdeka dari Pakistan. Ya. Di situ ada tempelnya, sekarang udah dihancurkan. Ya. Tapi itu tempel katanya didirikan oleh Prahlad. Dan untuk mengenang Narsimha Avatar. Ya, Narsimha ini avatar yang setengah, yang wajahnya seperti singa dan badannya seperti manusia, Narasimha makanya. Nah, ketika bapaknya mengatakan kepada Prahlad, Hiranyakashipu, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada apa yang ada adalah aku. Vayam Rakshama, yang bisa memproteksi kamu itu saya. Vayam Rakshama. Itu adalah slogannya para raksasa. Kami akan melindungi. Jadi kita akan melindungi kitanya. Egonya ini muncul kuat sekali. Ketika Prahlad mengatakan no, Tuhan adalah Narayan. Dia pemujian Tuhan sebagai Narayan. Pernah dengar lagunya kan? Jaya Jaya Narayan. Itu Hiranyakashipu mengatakan, kamu lupa anak, bahwa dalam kitab-kitab suci kita dikatakan Pitra Dewa Bhava. Dan saya ini adalah Pita, saya ini adalah bapakmu, ayahmu. Kamu ngapain harus cari Tuhan di luar? Pitra Dewa Bhava. Anggaplah aku sebagai Tuhan. Dan ada dialog, terjadi dialog. Dan Bapak menjelaskan dengan baik sekali. Dialog itu bagus sekali untuk kita pelajari. Kalau ayah dan bapak, saya harus menambahkan dari referensi dari Upanishads. Bapak menjelaskan secara singkat saja dalam satu paragraf. Kalau orang tua mesti diharapkan Dewa Bhava. Tapi kalau putra dan putri itu identitasnya melengket pada anak. Nah, ini anak-anak yang masih muda-muda, mana siapa yang muda? Chandrika dan siapa lagi? Tantri. It is embedded program. Kalau ayah dan orang tua itu programnya mesti diharapkan. Diharapkan. Tapi kalau putra dan putri itu embedded program. Kewajiban seorang putra itu membebaskan orang tuanya, Trayanti, membebaskan orang tua dari kebodohan. Membebaskan putri, membebaskan orang tua dari kebodohan. Jadi sebagai Prahlad, ini adalah kewajibanku kalau bapakku bodoh. Kalau ibuku bodoh, ya saya kewajiban saya untuk membebaskan kamu, wahai ayahku. Dengan segala hormat, you are saying something that is absurd, wrong, salah. Oleh karena itu adalah kewajiban saya mengoreksi. Jadi bukan cuma Pitra Dewa, Matra Dewa, titik. Begitu enggak. Pitra dan Matra bisa jadi, bisa enggak bawa. Semoga ya akan. Ada suatu ketika kapan, nggak tahu. Tapi kalau putra dan putri Chandrika, begitu kamu jadi putri, ini embedded program within the tantri. That if your parents do something wrong, it is your duty bound to explain to them dengan segala hormat. Yang itu nggak dan bukan kalau mau jalan-jalan kemana mau dugem semalam ya untuk itu ya nggak usah bikin alasan saya putra, saya putri. Enggak. But for the right cause, so that the children, Baba mengatakan, saya menambahkan lagi dari Baba, bahwa orang tua yang tidak setting good example of Dharma, lebih baik tidak punya anak. Jelas sekali loh. Kalau kamu tidak bisa jalan pada jalur Dharma,
lebih baik kamu nggak punya anak, karena anakmu akan jadi seperti itu juga. Belum tentu semua anak jadi seperti Prahlad. Ketika Narsimha muncul, avatar Narsimha muncul dan dia membunuh Hiranyakashipu. Nah, ini di buku manapun nggak ada. Hanya Baba yang menjelaskan. Berikutnya yang Baba menjelaskan, Prahlad sebagai anak, dia keluar tangisannya juga, air matanya keluar. Dia bilang, Mahavishnu, Narayan, please forgive. Have mercy. Karena dia bagaimanapun juga adalah bapakku. Maka Narsimha mengatakan, Prahlad, bapak yang tidak berada di jalur dharma, ibu yang tidak ada di jalur dharma, acarya, guru yang tidak ada di jalur dharma, bergaulan dengan mereka, masih memiliki hubungan dengan mereka, masih memiliki keterikatan dengan mereka, is not dharma. Jelas sekali, dan Baba menegaskan, saya belum pernah baca di tempat lain. Baba jelas sekali bahwa the kriteria dalam Upanishad juga, Bhagavad Gita juga, Krishna juga menjelaskan kriterianya kalau kita lagi bingung. Entah yang sudah tua seperti saya, entah yang masih muda seperti Chandrika, Tantri. Whenever you are facing a problem, a question mark, saya harus melakukan ini atau itu, ya, yardstick-nya, tolok ukurnya cuma satu, Preya atau Shreya. Preya berarti hanya untuk kebaikan saya, Shreya untuk kebaikan semua. Shri berarti berkah, yang menjadi berkah bagi semuanya. Kalau tidak menjadi berkah bagi semuanya, maka saya harus meninggalkan perbuatan itu. Dan Krishna jelas sekali, aku punya ini, aku punya itu, ini aku, ini begitu aku. This aku is your problem. Kita jelas sekali. Aku ini adalah problem. Kemudian Bapak juga menjelaskan, look at Vibhishan. Dia meninggalkan, bukan cuma meninggalkan saudaranya, Ravan, tapi dia memberikan cara untuk membunuh Ravan kepada Rama. Apakah Rama tidak tahu? Rama avatar, maha tahu ya. Ketika Sita diculik, Rama nangis dan Lakshmana mengatakan, Rama, you know the story is going to happen like this. Kamu tahu cerita ini begini emang. Kenapa kamu menangis? Dia bilang, this is my role. Sekarang peran saya adalah sebagai Rama, dan menangis itu di skripnya sudah ada. Sebab menjelaskan Vibhishan, dia sampai sekarang di Sri Lanka ada sekte-sekte yang menganggap Vibhishan itu sebagai traitor, sebagai pengkhianat. Mereka memuja Ravana. Pemuja Ravana ada tuh. Jadi kalau kita merayakan Dashera, Vijayadashmi, itu mereka di sana berkabung. Berkabung karena Ravana meninggal hari itu. Jadi mereka punya cerita sendiri tuh tentang Ramayana. Baba menjelaskan, look, dia bukan cuma itu, dia membantu Rama untuk masuk ke dalam istana dan masuk ke Sri Lanka, maaf, dan membunuh Ravana. Ravana itu hara pointnya, jadi seluruh kekuatannya itu ada di nabinya, di pusarnya. Jadi kalau dipanah di pusarnya itu baru dia akan mati, kalau nggak akan mati. Begitu kepalanya dipanah, satu jatuh muncul lagi, satu jatuh muncul lagi. What is this meaning? Ya, ego kita itu punya sekian banyak cabang. Satu kita mau selesaikan, muncul lagi yang lain. Nggak bisa selesai. Tapi hara point ini, nabi ini, dia adalah the seat of energy. Jangan memberikan energi kepada ego. Tarik diri, jangan memberikan energi kepada ego. Setiap kali kita harus mengingatkan diri kita. Kalau ada yang mengingatkan kepada kita harus bersyukur. Bagaimana dengan satu lagi contoh yang beliau berikan? Oh ya, Ramayana, Mahabharata. Dari Mahabharata. Bahwa Arjuna juga tidak mau mengangkat senjata untuk melawan gurunya, Drona, Acarya. Kemudian saudara-saudaranya, sepupunya, dan sebagainya. Dan kembali Krishna mengingatkan demi Dharma.
So kita tidak secara membabi buta mengikuti seseorang, entah itu guru, entah itu ibu, entah itu bapak, siapapun. We have to have this criteria of dharma. Ini yang penting. Ini yang kita harus pahami. Jadi kalau enggak, apa bedanya kita dengan orang-orang lain di the street, ya? This is the criteria. Dan kewajiban sebagai anak-anak muda, kewajiban kita, ada Jiwan di sini, ada Abang di sini, Jordan. Kewajiban kita adalah, kalian kebetulan you are very fortunate, your parents are all here and they are good. Tapi adalah kewajiban kita sebagai anak, termasuk yang sudah tua barangkali, punya orang tua yang agak nggak beres begitu, itu melekat pada diri kita. Sebagai putra dan putri itu melekat untuk preventif, membebaskan orang tua kita dari kebodohan. Lagi-lagi dengan cara sopan. Jangan konfrontir, Bu, kamu gini, kamu gitu. Bapak, kamu gini, kamu gitu.